51 kilogram emas di rumah seorang mantan pejabat pengadilan. 74 kilogram emas di rumah yang dikaitkan dengan seorang mantan pejabat kejaksaan. Dua kasus berbeda, dua institusi berbeda, tapi satu benda yang sama. Emas batangan bertumpuk rapi di dalam brankas pribadi. Dan kalau kamu menengok kasus-kasus korupsi besar lain, di Indonesia maupun di seluruh dunia, benda ini muncul lagi, dan lagi, dan lagi. Ini bukan kebetulan. Dari pejabat korup di Asia, kartel di Amerika Latin, sampai jaringan penghindar sanksi internasional, dunia gelap punya selera yang sama soal cara menyimpan kekayaan. Bukan saham. Bukan deposito. Emas. Hari ini kita bongkar tuntas kenapa. Dan sepanjang jalan, kamu juga akan belajar sesuatu yang berguna untuk dirimu sendiri. Bagaimana sebenarnya negara melacak uang, kenapa sistem itu masih bocor, dan apa bedanya menabung emas yang sehat dengan menimbun emas yang mencurigakan. Dan di tengah video, aku akan tunjukkan senjata hukum baru yang sedang disiapkan negara, yang kalau benar-benar lolos, bisa mengubah seluruh permainan ini. Senjata yang membuat para pemilik harta gelap di negeri ini tidur kurang nyenyak. Tapi seperti biasa, mari mulai dari akar. Kenapa manusia, dari 5.000 tahun lalu sampai era rekening digital, tidak pernah berhenti percaya pada logam kuning ini? Emas adalah uang tertua yang masih hidup. Peradaban Mesir kuno menguburkan rajanya bersama emas. Kekaisaran Romawi menggaji tentaranya dengan emas. Kerajaan-kerajaan Nusantara menimbun emas sebagai simbol kekuasaan. Ribuan mata uang datang dan pergi, kerajaan runtuh, negara bubar, uang kertas jadi kertas. Tapi emas yang sama masih bernilai sampai detik ini. Tidak ada aset lain di dunia yang punya rekam jejak sepanjang itu. Kenapa bisa begitu? Karena emas punya kombinasi sifat yang nyaris ajaib. Dia tidak berkarat, tidak membusuk, tidak terbakar habis. Jumlahnya terbatas, tidak bisa dicetak seenaknya seperti uang kertas. Mudah dibagi, mudah dibentuk, dan langsung dikenali di budaya manapun. Tunjukkan sekeping emas ke orang di Jakarta, Tokyo, Lagos, atau desa terpencil manapun, semuanya tahu benda itu berharga. Kepercayaan universal seperti ini tidak dimiliki dolar sekalipun. Dan justru sifat-sifat mulia itulah yang membuatnya jadi favorit dunia gelap. Mari kita bedah satu persatu, kenapa emas nyaris sempurna untuk menyembunyikan kekayaan haram. Alasan pertama, dan yang paling penting, emas tidak punya nama. Rekening bank terdaftar atas namamu. Rumah ada sertifikatnya. Mobil ada BPKB-nya. Saham tercatat di kustodian. Tapi sekeping emas batangan? Tidak ada database yang mencatat siapa pemiliknya. Siapapun yang memegangnya, dialah pemiliknya. Alasan kedua, kepadatan nilai. 1 kilogram emas hari ini nilainya sekitar 2 miliar rupiah. Artinya, kekayaan 100 miliar rupiah bisa dimampatkan jadi 50 kilogram, muat di satu koper besar. Coba bandingkan dengan uang tunai. 100 miliar dalam pecahan 100 ribu itu 1 ton lebih kertas, butuh 1 mobil box untuk memindahkannya. Ingat penyidik yang nyaris pingsan melihat 920 miliar tunai di satu rumah? Itulah kenapa pemain yang lebih rapi memilih memampatkannya jadi logam. Alasan ketiga, likuiditas universal. Emas bisa dijual di mana saja, kapan saja, ke siapa saja. Toko emas ada di setiap kota di Indonesia, dari mal mewah sampai pasar kabupaten. Harganya transparan, mengikuti harga dunia. Tidak perlu mencari pembeli khusus seperti menjual rumah atau lukisan mahal. Dan di masa krisis, ketika mata uang runtuh dan bank ditutup seperti 98 yang pernah kita bahas, emas justru makin dicari. Dia adalah pintu darurat yang selalu terbuka.
Alasan keempat, dan ini yang paling licik, emas bisa dilebur. Emas batangan resmi keluaran pabrik sebenarnya punya identitas, nomor seri dan sertifikat. Tapi lelehkan batangan itu di suhu 1064 derajat dan identitasnya lenyap selamanya. Yang tersisa cuma logam murni tanpa asal-usul yang bisa dicetak ulang jadi batangan polos, perhiasan, atau bentuk apapun. Coba lakukan itu pada uang kertas bernomor seri atau saham digital. Tidak bisa. Emas adalah satu-satunya kekayaan yang bisa dihapus jejaknya secara fisik. Dan alasan kelima, emas menjaga nilainya sendiri. Uang tunai yang disimpan di brankas 10 tahun akan digerogoti inflasi, nilainya susut diam-diam. Emas justru sebaliknya. Dalam 20 tahun terakhir, harga emas dalam rupiah naik berkali-kali lipat. Jadi bagi pemilik harta gelap, emas bukan cuma tempat sembunyi. Dia tempat sembunyi yang nilainya bertumbuh sendiri, tanpa perlu bank, tanpa perlu manajer investasi, tanpa perlu meninggalkan satupun jejak digital. Sifat terakhir ini juga menjelaskan fenomena yang selalu berulang. Setiap kali dunia dilanda krisis, perang, pandemi, atau gejolak pasar, harga emas justru melonjak. Para investor menyebutnya safe haven, pelabuhan aman tempat semua orang berlindung saat badai. Orang jujur lari ke emas karena takut nilai uangnya runtuh. Orang kotor lari ke emas karena takut sistemnya runtuh dan hartanya terungkap. Badai yang sama, pelabuhan yang sama, penumpang yang sangat berbeda. Sekarang, supaya kamu paham kenapa sifat tanpa jejak itu begitu berharga bagi mereka, kamu harus tahu dulu bagaimana negara melacak uang. Dan disinilah ceritanya jadi menarik, karena sistem pelacakan uang modern itu jauh lebih canggih dari yang dibayangkan kebanyakan orang. Di Indonesia, pusatnya ada di satu lembaga bernama PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Anggap saja mereka intelijen keuangan negara. Cara kerjanya begini. Setiap bank, asuransi, perusahaan pembiayaan, sampai pedagang falas, diwajibkan undang-undang untuk mengirim laporan ke PPATK. Ada laporan transaksi tunai untuk setiap transaksi tunai 500 juta rupiah ke atas. Dan yang lebih penting, ada laporan transaksi keuangan mencurigakan untuk transaksi yang polanya aneh, tidak sesuai profil, atau tidak masuk akal secara ekonomi. Petugas bank yang sengaja tidak melapor bisa ikut dipidana. Misalnya begini, kamu pegawai dengan gaji 10 juta sebulan, tiba-tiba rekeningmu kedatangan 5 miliar dari perusahaan cangkang yang tidak jelas. Sistem bank akan menandainya otomatis. Analis kepatuhan meninjau, lalu laporan mengalir ke PPATK. Di sana, jutaan laporan dari seluruh negeri dianalisis, disandingkan dengan data pajak, data kependudukan, dan permintaan penegak hukum. Dari analisis seperti inilah banyak kasus korupsi dan pencucian uang besar bermula. Uang di sistem keuangan itu ibarat berjalan di atas salju. Setiap langkah meninggalkan bekas. Itulah kenapa penjahat keuangan modern menghadapi satu masalah abadi yang mereka sebut sebagai tantangan 3 babak. Di dunia anti pencucian uang, prosesnya dikenal dengan 3 istilah. Placement, memasukkan uang haram ke sistem. Layering, memutar-mutarnya supaya asal-usulnya kabur. Dan integration, memunculkannya kembali sebagai kekayaan yang kelihatan sah. Mari kita lihat cara kerjanya dengan contoh sederhana. Bayangkan seorang pejabat menerima suap 10 miliar tunai. Masalah pertamanya, placement. Dia tidak bisa menyetorkannya ke bank begitu saja, karena setoran tunai jumbo langsung memicu laporan. Maka uang itu dipecah kecil-kecil, disetor ke banyak rekening berbeda oleh banyak orang suruhan. Teknik ini disebut smurfing, seperti pasukan smurf kecil yang masing-masing membawa sedikit. Atau,
uangnya dibelikan sesuatu yang menampung nilai besar tanpa banyak tanya. Dan disinilah emas sering masuk lewat pintu pertama. Babak kedua, layering. Uang yang sudah masuk sistem diputar melalui banyak lapisan. Ditransfer antar rekening, dipindahkan ke perusahaan cangkang, dibelikan aset lalu dijual lagi, dikirim ke luar negeri dan kembali dengan nama berbeda. Tujuannya satu, membuat penyidik yang mencoba menelusuri harus melewati begitu banyak lapisan sampai kehabisan waktu, kewenangan, atau bukti. Makin banyak lapisan, makin kabur asal-usulnya. Babak ketiga, integration. Uang yang sudah bersih dari jejak dimunculkan kembali ke kehidupan resmi. Jadi rumah mewah yang dibeli lewat perusahaan properti. Jadi modal restoran atau kafe yang laris, entah kenapa. Jadi portofolio investasi atas nama keponakan. Di titik ini, kekayaan haram sudah menyamar sempurna sebagai kekayaan halal. Dan pemiliknya bisa hidup terang-terangan, membayar pajak sedikit, dan tersenyum di acara amal. Tapi ketiga babak itu ribet, berisiko, dan butuh banyak orang yang bisa berkhianat. Emas menawarkan jalan pintas yang jauh lebih sederhana. Tidak perlu placement ke bank, karena emas tidak butuh bank. Tidak perlu layering yang rumit, karena tidak ada jejak yang perlu dikaburkan. Cukup simpan di brankas, dan biarkan waktu bekerja. Bagi pemilik harta gelap yang sabar, emas bukan bagian dari pencucian uang. Emas adalah cara untuk tidak perlu mencuci sama sekali. Cukup dikubur, secara harfiah maupun kiasan, sampai keadaan aman. Kamu mungkin bertanya, bukankah membeli emas dalam jumlah besar juga tercatat? Bagus, kamu mulai berpikir seperti penyidik. Benar, ada aturannya. Pedagang barang mewah, termasuk toko emas dan logam mulia, wajib melaporkan transaksi bernilai 500 juta rupiah ke atas ke PPATK. Pembelian emas batangan bersertifikat di gerai resmi juga tercatat dengan identitas. Di atas kertas, pintunya sudah dijaga. Tapi seperti biasa, pintu yang dijaga selalu punya jendela. Jendela pertama, memecah pembelian. Daripada beli 5 miliar sekaligus di satu toko, beli 500 juta kurang sedikit di 10 toko berbeda, dalam beberapa minggu, oleh beberapa orang. Setiap transaksi ada di bawah radar pelaporan. Jendela kedua, membeli lewat perantara, sopir, asisten, kerabat jauh, yang namanya bersih. Jendela ketiga, membeli emas leburan atau perhiasan tanpa sertifikat di pasar sekunder, yang sejak awal memang tidak tercatat kemana-mana. Dan jendela keempat, toko yang memilih tutup mata, karena pembeli besar adalah rezeki besar. Ditambah satu faktor khas Indonesia. Budaya kita memang budaya emas. Ibu-ibu menabung dengan gelang dan kalung. Mahar pernikahan pakai logam mulia. Pegadaian di setiap kecamatan menerima emas sebagai jaminan. Pasar emas kita raksasa, cair, dan hidup sampai ke pelosok. Bagi rakyat, ini berkah, tabungan yang bisa diandalkan turun-temurun. Tapi bagi pencuci uang, pasar yang besar dan cair ini adalah samudra tempat ikan besar mudah bersembunyi di antara jutaan ikan kecil. Dan kalau kamu masih meragukan seberapa dalam permainan di pasar emas kita, dengarkan kasus yang satu ini. Kejaksaan Agung membongkar praktik yang berjalan 12 tahun di dalam tubuh perusahaan logam mulia milik negara sendiri. Menurut penyidik, oknum-oknum petinggi unit bisnisnya melekatkan cap dan merek resmi perusahaan ke emas milik swasta, tanpa kontrak kerja dan tanpa membayar kewajiban yang seharusnya. Totalnya sepanjang periode itu, 109 ton emas. 109 ton. Emasnya sendiri asli, kadar dan beratnya sesuai standar. Yang bermasalah adalah asal-usul dan capnya. Emas dari sumber yang diduga termasuk tambang ilegal, disulap statusnya dengan stempel resmi,
lalu beredar ke pasar bercampur dengan emas yang sah. Para tersangkanya diseret ke pengadilan dengan pasal korupsi. Pelajarannya menohok. Bahkan sertifikat dan cap resmi, benteng terakhir kepercayaan pembeli emas, pernah dijebol dari dalam. Di pasar emas, seperti di birokrasi, ancaman terbesar selalu orang dalam. Skala masalah ini pun bukan cuma urusan Indonesia. Badan PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan memperkirakan uang yang dicuci di seluruh dunia setiap tahunnya setara 2–5% dari ekonomi global. Itu ribuan triliun rupiah berputar diam-diam setiap tahun. Dan di banyak jalur penyelundupan dunia, dari Afrika ke Timur Tengah, dari Amerika Latin ke Asia, emas selalu jadi salah satu kendaraan utamanya. Logam yang sama yang ada di brankas-brankas kasus kita, mengalir juga di nadi kejahatan global. Nah, sekarang bagian yang aku janjikan. Bagaimana negara membalikkan keadaan? Senjata pertama sudah ada dan sudah bekerja, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kecerdasan aturan ini ada di logikanya yang dibalik. Penyidik tidak harus membuktikan uang itu dari suap yang mana. Cukup tunjukkan hartanya tidak sebanding dengan penghasilan sahnya, dan terdakwalah yang harus menjelaskan asal-usul hartanya di depan hakim. 74 kilogram emas dengan gaji pejabat? Silakan jelaskan, keping demi keping. Dengan TPPU, negara juga bisa membekukan dan menyita aset sejak penyidikan, lalu merampasnya lewat putusan pengadilan. Emas sitaan dititipkan ke rumah penyimpanan barang bukti, diuji kadar dan keasliannya, persis seperti yang sedang dilakukan pada 74 keping emas dari Sentul itu. Kalau kelak terbukti hasil kejahatan, semuanya jatuh ke negara dan bisa dilelang terbuka. Dari brankas gelap seorang tersangka, kembali ke kas rakyat. Indonesia juga baru saja naik kelas di mata dunia. Setelah bertahun-tahun antre, Indonesia resmi diterima sebagai anggota penuh FATF, gugus tugas global anti pencucian uang yang menetapkan standar untuk seluruh dunia. Artinya, sistem keuangan kita dinilai sudah memenuhi standar internasional dan kerjasama pelacakan aset lintas negara jadi lebih mudah. Uang haram yang dulu tinggal diterbangkan ke luar negeri, sekarang makin sulit bersembunyi di yurisdiksi manapun. Tapi kamu pasti sudah menebak, kalau sistemnya sudah sebagus itu, kenapa brankas-brankas berisi puluhan kilogram emas masih terus ditemukan? Karena ada 3 lubang besar yang belum tertutup. Lubang pertama, nomine alias pinjam nama. Aset didaftarkan atas nama istri, anak, keponakan, sopir, bahkan pembantu. Waktu penyidik datang, di atas kertas sang pejabat nyaris tidak punya apa-apa. Membuktikan bahwa harta atas nama orang lain itu sebenarnya miliknya, itu kerja bertahun-tahun. Lubang kedua, hukuman yang bisa dinegosiasikan lewat waktu. Perkara pencucian uang itu rumit, dan kerumitan adalah teman terbaik terdakwa berduit. Sidang bisa molor bertahun-tahun, saksi menghilang, penyidik dimutasi, dan perhatian publik pindah ke skandal berikutnya. Lubang ketiga, dan ini yang paling fundamental, selama ini negara baru bisa merampas aset kalau pemiliknya sudah divonis bersalah secara pidana. Kalau tersangkanya meninggal, kabur ke luar negeri, atau sakit permanen, asetnya ikut tidak tersentuh. Disinilah senjata baru itu masuk. Namanya RUU Perampasan Aset. Idenya sudah diwacanakan lebih dari 1 dekade, didorong PPATK dan para aktivis anti korupsi dari zaman ke zaman, tapi tidak kunjung jadi undang-undang. Inti aturannya sederhana dan revolusioner. Negara bisa merampas aset yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya lewat jalur perdata, tanpa harus menunggu pemiliknya divonis pidana dulu. Hartanya yang diadili, bukan cuma orangnya. Bayangkan dampaknya kalau benar-benar berlaku. Brankas emas atas nama sopir?
bisa digugat dan dirampas kalau tidak bisa dijelaskan. Tersangka kabur ke luar negeri, asetnya tetap bisa diambil negara. Kabar terbarunya, rancangan ini akhirnya masuk daftar prioritas pembahasan parlemen tahun ini dan sedang digodok intensif. Tapi para pegiat anti korupsi mengawalnya dengan was-was, karena aturan sekuat ini juga butuh rem yang kuat agar tidak jadi alat kezaliman baru. Sejarah kita penuh rancangan bagus yang layu di ruang rapat. Yang ini, layak kamu ikuti beritanya. Sekarang mari kita adili alternatif-alternatifnya, supaya kamu makin paham kenapa emas tetap juara di dunia gelap. Kandidat pertama, properti. Nilainya besar dan bisa disamarkan lewat perusahaan. Tapi properti tercatat di negara, kena pajak tahunan, tidak bisa dipindahkan, dan gampang disita, tinggal ditempel stiker. Kandidat kedua, valuta asing tunai. Tanpa nama juga, tapi makan tempat, bisa rusak, nilainya tergerus inflasi, dan setiap penukaran besar tercatat di money changer. Kandidat ketiga, yang sering disalahpahami, kripto. Banyak orang mengira kripto itu surga anonim. Kenyataannya justru sebaliknya. Setiap transaksi Bitcoin tercatat permanen di blockchain, buku kas publik yang bisa dibaca siapa saja, selamanya. Penegak hukum dunia sudah berkali-kali membongkar jaringan kejahatan justru dengan menelusuri blockchain bertahun-tahun ke belakang. Uang tunai dilupakan waktu. Blockchain tidak pernah lupa. Bagi penjahat, itu mimpi buruk yang menyamar jadi teknologi keren. Kandidat keempat, barang mewah. Tas branded, jam tangan langka, lukisan. Nilainya bisa miliaran dan mudah disembunyikan. Tapi pasarnya sempit, harganya subjektif, menjualnya kembali susah tanpa potongan besar, dan barang mencolok justru mengundang perhatian. Tanyakan saja pada para pejabat yang jatuh gara-gara koleksi di media sosial keluarganya. Setelah semua kandidat diadili, pemenangnya tetap sama. Padat, cair, abadi, dan bisu. Emas. Tapi sebelum kamu jadi curiga pada setiap orang yang punya emas, mari luruskan satu hal penting. Emas itu netral. Dia cuma alat. Jutaan orang Indonesia menabung emas dengan cara paling sehat dan halal, dan itu justru salah satu kebiasaan keuangan terbaik yang diwariskan budaya kita. Bedanya ada di dua hal, asal uangnya dan niat penyimpanannya. Penabung sejati membeli emas dari penghasilan halal, bersertifikat, tercatat, dan tidak keberatan siapapun tahu. Penimbun gelap membeli dari uang tak jelas, tanpa jejak, dan mati-matian menyembunyikannya. Kalau kamu sendiri mau menabung emas, lakukan dengan benar. Beli batangan bersertifikat dari gerai resmi supaya gampang dijual kembali dengan harga wajar. Simpan bukti pembeliannya. Untuk jumlah kecil, brankas rumah cukup. Untuk jumlah besar pertimbangkan titipan berjaminan. Dan pahami bahwa emas itu pelindung nilai jangka panjang, bukan mesin cuan cepat. Dia bekerja paling baik sebagai jangkar tabungan, bukan sebagai judi harian. Itu bedanya menabung dan berspekulasi. 3 pelajaran dari kisah ini. Pertama, di era digital, anonimitas adalah kemewahan paling langka, dan itulah kenapa benda kuno bernama emas justru makin dicintai dunia gelap. Kedua, sistem pelacakan uang secanggih apapun hanya sekuat lubang terlemahnya, dan lubang itu hampir selalu bernama manusia, perantara, nama pinjaman, dan mata yang sengaja terpejam. Dan ketiga, alat yang sama bisa jadi tabungan rakyat atau brankas koruptor. Yang membedakan bukan bendanya, tapi kejujuran di belakangnya. Jadi lain kali kamu melihat berita penyidik menemukan puluhan kilogram emas di rumah seorang pejabat, kamu sudah tahu persis apa yang sedang kamu saksikan. Bukan sekadar kekayaan yang disembunyikan, tapi sebuah strategi kuno yang dipilih dengan sangat sadar
untuk mengalahkan sistem pelacakan paling canggih yang bisa dibangun negara. Perang antara jejak dan penghapus jejak ini sudah berjalan ribuan tahun. Dan babak berikutnya sedang ditulis di gedung parlemen lewat nasib satu rancangan undang-undang. Kalau kamu belum nonton kisah 74 kg emas yang menghebohkan Indonesia, itu pasangan wajib video ini, link ada di deskripsi. Dan minggu ini juga, kita terbang ke negara yang membuktikan bahwa kekayaan alam tidak harus berakhir jadi kutukan. Norwegia, negeri yang mengubah minyaknya menjadi dana abadi terbesar di dunia, milik seluruh rakyatnya. Kontras yang menyakitkan sekaligus menginspirasi. Tekan subscribe dan nyalakan lonceng biar tidak ketinggalan. Tulis di komentar, kamu tim nabung emas atau tim tabungan digital? Aku baca semua jawabannya. Sampai ketemu di kisah berikutnya.